Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Rensa di mata pelajaran IPA kelas 7. Oke, MTS PKP, bersikap mulia pribadiku, pengetahuan, keterampilan adalah kekuatanku. Ya, diingat-ingat selalu ya jargon MTS kita. Pak Reza di sini akan menjelaskan tentang materi bab pertama. Loh, Pak, kemarin kan kita udah dapat materi. Oh ya, kemarin itu masih bab 0, nah ya, pendahuluan. Sekarang kita masuk ke bab 1. Apa itu bab 1? Besaran pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Kira-kira apa yang besar ya, Pak ya? Besaran. Apa coba? Ya, yuk kita kenalan dulu dengan beberapa pengertian agar kalian juga nggak salah paham dengan apa sih yang besar ini. Yuk, besaran versus satuan. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur. Tahu ya alat ukur ya? Contoh, penggaris. Penggaris yang mengukur kan? Nah, segala hal yang bisa diukur dengan penggaris itu merupakan besaran. Itu contoh ya. Misalnya meja. Apakah meja itu bisa diukur dengan penggaris? Yes, bisa. Berarti meja memiliki besaran. Ya. Lantai. Apakah lantai bisa diukur dengan penggaris? Bisa. Berarti lantai memiliki besaran. Berat badan. Apakah berat badan bisa diukur dengan alat ukur? Bisa. Apa alat ukurnya? Oke, timbangan. Berarti berat badan punya besaran nggak? Punya juga. Paham ya sampai di sini ya? Selanjutnya adalah satuan. Satuan ini adalah pembandingan yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Jadi satuan ini adalah pembanding. Dan biasanya satuan ini berada di akhir dari besaran sendiri. Ada besaran, lalu ada angkanya, dan diakhiri oleh satuan. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya adalah nilai dan mengukur. Nah, nilai ini apa sih? Ya tadi, di mana ada besaran, ada satuan. Nah, ada angka kan? Nah, angka ini merupakan nilai. Yang dimana nilai ini ditunjukkan dengan sebuah angka. Inilah nilai itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengukur. Apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang dapat diukur dengan besaran sejenis digunakan sebagai satuan. Jadi membandingkan dengan dari alat ukur yang kita punya dengan benda yang akan kita ukur. Kayak misalnya meja, kita ukur dengan menggunakan penggaris. Kita membandingkan antara panjang meja dengan penggaris yang kita punya. Dan dihasilkanlah nanti suatu nilai besaran itu sendiri. Aduh, jadi bingung ini Pak ini. Gimana dong? Oke. Sabar Pak. Pak Reza di sini akan menjelaskan biar semuanya bisa mengerti dan memahami. Kita langsung ke contoh aja gimana ya? Oke. Contohnya di sini adalah tinggi badan Budi 100 cm. Kita contoh aja ya. Di sini ada tinggi badan si Budi yang setelah diukur dengan meteran adalah 100 cm. Lalu kita tahu di mana tinggi badan Budi ini kan bisa diukur. Dan tadi seperti penjelasan yang Pak Reza sudah jelaskan ya, yaitu segala hal yang bisa diukur itu memiliki besaran. Berarti tinggi badan Budi ini adalah besaran, ya. Lalu yang kedua, nah di sini ada 100, di mana 100 ini merupakan nilai dari besaran itu sendiri, ya kan? Tinggi badan Budi 100. Paham kan? Udah mulai ngerti nggak nih? Udah mulai ngerti pastinya. Nah yang terakhir, sentimeter cm. Nah sentimeter cm ini adalah satuan itu sendiri sebagai pembanding. Ya, jadi para sekolah lagi ya. Tinggi badan Budi besaran, 100 itu nilai, dan sentimeter itu adalah satuan. Gimana? Paham kan? Oh gitu Pak, ya gitulah, semudah itu. Kadang memang apa yang dijelaskan itu agak terasa sulit, tapi ketika kita praktekkan akan menjadi lebih mudah. Tapi tetap kita harus pahami dulu teorinya, sehingga apa yang nantinya kita praktekkan juga sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan.
Tadi sudah dijelaskan tentang besaran, tapi kan baru sekedar istilah ya. Sekarang lanjut ke materinya, di mana besaran ini terbagi atas dua, ya. Ada besaran pokok dan besaran turunan, ya. Di mana selayaknya makanan juga ada makanan pokok seperti nasi dan umbi-umbian, ya pasti bikin kita kenyang, ya kan? Dan ternyata besaran juga memiliki besaran pokok. Tapi pengertiannya bukan yang besaran yang bikin kita kenyang, bukan ya, beda. Besaran pokok apa sih? Besaran pokok ini merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain, ya. Jadi besaran ini memiliki satuan yang sudah ditetapkan. Tidak bisa satuan ini diganggu gugat. Mengapa tidak bisa diganggu gugat? Karena satuan dari besaran ini adalah hasil dari sebuah konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14, ya. Telah menetapkan 7 besaran pokok yang menjadi dasar satuan sistem internasional. Jadi ini sudah menjadi sistem internasional ya, dari kongres yang sudah dilaksanakan. Maka dari itu tidak bisa diganggu gugat. Ada berapa sih? Oh, nggak banyak kok. Di sini hanya 7 saja. Ya, hanya ada 7. Yang pertama di sini adalah besaran pokok dari panjang, ya, panjang. Dimana satuannya ini adalah meter, ya. Ini untuk menentukan luas pastinya, ya kan. Lalu selanjutnya adalah besaran pokok massa. Massa ini bukan massa waktu ya. Di sini massa ini maksudnya adalah berat. Nah, di mana satuannya ini adalah kilogram, disingkat kg. Lalu yang ketiga ada besaran pokok dari waktu. Apa itu besaran pokok dari waktu? Second. Ya, kalau kita biasa kenal disebutnya detik ya, sama second dan detik. Tapi yang biasa kita gunakan secara internasional adalah second. Detik ini hanya istilah yang ada di Indonesia. Ya, satuannya ini lambangnya adalah S ya. Lalu yang keempat adalah kuat arus. Jadi kuat. Nah, arus ini bisa kita ada besaran pokoknya. Di mana besaran pokok ini satuannya adalah ampere, bukan ampera ya. Kalau ampera itu jembatan. Di sini kuat arus adalah ampere, di mana satuannya ini memiliki singkatan berupa huruf A. Selanjutnya yang kelima adalah suhu. Nah, suhu ini bukan suhu guru ya, bukan. Suhu ini maksudnya temperatur. Dan satuan yang menjadi besaran pokok dari suhu ini adalah Kelvin. Ada namanya Kelvin? Oh, oke, jangan kegeeran ya. Kelvin ini merupakan satuan dari suhu. Pak, bukannya yang biasa kita pakai itu Celcius? Ya, memang yang biasa kita pakai itu Celcius ya, kayak di termometer ya kan. Cuman yang berlaku secara internasional ini yang disepakati adalah Kelvin ya. Lalu yang keenam adalah intensitas cahaya. Ini cahaya itu maksudnya seberapa banyak sih sinar yang kita terima. Nah, itu intensitas cahaya ya. Itu biasa satuannya adalah kandela, bukan jendela ya, pasti ini kandela. Ini emang agak-agak mirip nih, bisa dipleset-plesetin semua tadi istilah-istilahnya ya, baik itu satuan maupun besarannya. Tapi ya itulah agak-agak mirip. Untuk lambang satuannya sendiri, walaupun dia kandela ini pakai K, tapi untuk lambang satuannya adalah CD, candela ya. Lalu yang ketujuh dan terakhir ini adalah jumlah zat, di mana jumlah zat ini bisa kita ada satuannya juga disebut dengan mol ya, mole, tapi disingkat dengan mol, MOL. Next adalah besaran turunan ya, tapi nggak ada besaran tanjakan. Kenapa tiba-tiba ada besaran turunan? Maksudnya apa sih? Jadi besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok ya. Ibarat kata besaran pokok ini memiliki anak keturunan. Nah, keturunannya ini adalah besaran turunan itu sendiri. Contoh gampangnya nih ya, ketika kita bicara besaran dan turunan dari besaran pokok dari panjang. Ya, besaran pokok dari panjang itu kan satuannya adalah meter, ya. Nah, besaran turunan dari panjang ini apa sih? Ya, bisa kita contohnya adalah luas, ya. Ingat nggak rumus menghitung luas? Contoh menghitung luas dari persegi panjang. Yes, panjang kali lebar. Dimana panjang ini memiliki satuan meter, lebar ini memiliki satuan meter. Ya, meter dikali meter. Makanya ketika kita menghitung luas, pasti jawabannya itu adalah titik-titik meter persegi.
Karena apa? Ada 2 meter di situ ya. Meter dari panjang, meter dari luas. Jadi menghasilkan meter persegi. Begitu pula dengan mencari volume. Contoh mengukur volume dari balok, ya kan, ada panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kan meter kali meter kali meter menghasilkan meter apa? Meter pangkat 3? Bukan, meter kubik. Nah itu maksudnya dari besaran turunan. Jadi besaran turunan ini besaran yang diturunkan ya. Nggak cuman luas atau volume, bahkan kecepatan pun seperti itu. Mungkin yang di rumahnya memiliki kendaraan seperti motor atau mobil, di speedometer kan ada penunjuk jam kecepatannya itu ya, yaitu kilometer per jam. Satuannya kilometer per jam. Kenapa sih kilometer per jam satuannya? Ya, iya, karena rumus dari kecepatan itu sendiri adalah jarak dibagi waktu. Kilometer per jam. Kilometer itu untuk mengukur jarak, jam itu mengukur waktu. Jadi sebenarnya banyak keseharian kita yang amat sangat erat dengan yang namanya besaran turunan. Satuan. Jadi hanya satu, tapi nggak satuan, sebenarnya nggak cuma satu, karena satuan juga terbagi lagi menjadi 2 ya. Nggak konsisten dong Pak, katanya satuan tapi terbagi 2. Oke, jadi satuan ini ada 2, ada satuan yang baku dan satuan yang tidak baku. Dimana sebenarnya pembedanya hanya dari perihal satuan baku ini memiliki, kalau kita gunakan ini pengukurannya tuh selalu sama hasilnya, karena memiliki alat ukur yang sama juga. Contoh deh, ketika kalian mengukur sebuah panjang dari meja kalian sendiri, kalian gunakan penggaris yang kalian miliki. Lalu teman kalian juga ada yang menggunakan penggaris juga yang dia miliki. Walaupun mereknya berbeda, pasti hasilnya sama. Kenapa? Karena menggunakan alat ukur yang serupa, yaitu sama-sama penggaris. Walaupun beda merek, beda yang punya, tapi karena sama-sama penggaris, dia mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Itulah yang namanya satuan baku. Sedangkan satuan yang tidak baku ini adalah satuan yang dimana ketika kita mengukur ini pasti hasilnya beda-beda. Karena setiap orang memiliki alat ukur yang berbeda-beda juga. Contoh apa nih? Yang paling gampang ya jengkal, ya kan? Jengkal Paresa sama jengkal kalian pasti beda ya nggak sih? Ketika misalnya Paresa mengukur meja dengan jengkal, yang hasilnya mungkin, misal contoh Paresa mendapatkan hasil ada 3 jengkal panjang dari meja yang kalian gunakan di kelas. Ternyata ketika digunakan oleh teman yang lain yang memiliki jengkal yang lebih kecil, pasti akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda juga. Jadi setiap jengkal orang ini berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Itulah yang disebut kenapa satuan ini tidak baku, karena menghasilkan nilai yang berbeda-beda dari setiap orangnya. Tuh ya, nggak cuma jengkal, ada juga ini ya hasta, ya kan. Lalu kita bisa juga menggunakan tali, dan barang-barang di sekitar kita pun bisa kita gunakan sebagai satuan yang tidak baku. Kali ini kita akan mempelajari nih berbagai macam alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur. Nah, yang pertama adalah pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang ini biasanya alat-alatnya itu banyak sih ya. Mungkin sebagian dari kalian juga ada selalu dibawa-bawa di tempat pensil kalian, yaitu mistar atau penggaris. Atau di tukang bangunan biasanya dia menggunakan meteran ya. Atau di UKS atau di posyandu juga ada meteran. Biasanya meteran untuk manusia ya, berbeda untuk bangunan. Itu kan yang sederhana. Sedangkan ada juga beberapa pengukuran alat ukur ya, yang dimana dia memiliki ketelitian yang amat sangat tinggi, sehingga bisa mengukur benda-benda yang kecil, bahkan benda-benda yang berbagai macam bentuk. Nah, ini gimana nih caranya mengukurnya? Harus ada alat khusus nggak sih? Harus tentunya. Nah, alat ukur yang khusus yang pertama di sini ada, ini unik banget, mungkin kalian belum pernah dengar. Namanya adalah jangka sorong. Apa itu jangka sorong, Pak? Makanan apa ya? Bukan makanan. Jangka sorong ini merupakan alat ukur, bukan jangka yang biasa kita gunakan untuk membuat lingkaran ya. Nah, hanya agak serupa karena dia memiliki ya seperti 2 gitu lah ya, 2 rahang itu. Nah, itu merupakan nih, saya jelasin sekalian ya bagian-bagiannya. Jadi bagian-bagian kaliper ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama yang di bawah itu, nah ini merupakan rahang bawah ya. Fungsinya ini dia untuk mengukur ketebalan.
Lalu di atas yang seperti tanduk itu adalah rahang atas. Nah, rahang atas ini untuk mengukur diameter, tapi biasanya dia digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda seperti pipa, ya kan? Nah, pipa kita bisa mengukur kedalaman dari ketebalan dari pipa tersebut. Lalu ada juga di situ ada bagian penguncinya. Nah, di bagian pengunci itu tujuannya ketika kita sudah mengukur, nah hasil pengukuran kita tidak bergeser-geser kembali. Sedangkan dia ada dua skala pengukuran, di mana skala pengukurannya ini ada yang tetap, ada yang bisa bergerak ya. Kalau yang tetap ini disebut skala tetap, sedangkan yang bisa bergerak maju mundur disebut skala nonius ya. Lalu dia juga bisa mengukur kedalaman suatu benda dengan ujung yang ada di paling ujungnya tuh belakangnya tuh ya. Nah, itu bisa mengukur kedalaman. Kurang lebih seperti itu vernier caliper. Ini bentuknya aneh Pak, gimana caranya bisa kita ngelihat hasil pengukurannya? Nah, nggak kalah aneh cara membaca hasil pengukurannya pun ada rumusnya ya. Jadi kita nggak asal kayak penggaris kita ukur ketahuan hasil, tapi ada rumusnya. Rumusnya gimana? Nah, next. Jadi rumusnya ini pertama, nah kita harus perhatikan antara skala yang bisa tetap dan skala yang bergeser-geser. Jadi yang harus kita lihat adalah angka 0 yang ada di skala geseran terlebih dahulu ya. Nah, angka 0 ini dia berhimpitan dengan angka yang ada di skala utamanya ya. Dimana yang kita hitung adalah garis yang ada di skala utama yang berhimpitan dengan 0 yang ada di skala nonius. Dan di situ terlihat 2. Nah, lalu setelah 2 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis setelahnya. Jadi kita mendapatkan hasil 2,4 ya. Lalu bingung nggak nih ya? Lanjut. Setelah itu kita melihat lagi di skala nonius itu yang bisa bergeser-geser itu ada yang benar-benar sejajar garisnya antara skala nonius dengan skala utamanya. Jadi benar-benar berjajar lurus begini ya. Nah, di situ terlihat nampak yang sejajar itu adalah titik 0,07. Loh, Pak, di situ kan garisnya garis 7. Kenapa jadi 0,07? Nah, 0,0 ini adalah ketelitian dari alat ukur ini. Dia bisa mengukur sampai 0,0 sehingga hasil angka 7 ini ditambahi 0,0. Jadi hasilnya 0,07. Setelah itu dijumlahkan antara 2,4 dengan 0,07 menghasilkan 2,47. Agak ribet ya. Tapi walaupun ribet, ini bisa menghasilkan hasil pengukuran yang lebih teliti dibanding penggaris. Kalau penggaris paling kita cuma ukurannya berapa senti ya kan. Kalau di sini bisa sampai 0, berapa. Hebat kan vernier caliper atau jangka sorong ini? Nah, gak kalah hebatnya ada alat yang kedua nih untuk mengukur ketelitian, dan dia lebih teliti lagi dalam mengukur ketebalan. Bahkan alat ini bisa mengukur 1 lembar kertas. Coba bayangin, 1 lembar kertas yang tipis itu bisa diukur dengan alat ini. Alat apa itu? Yes, dia adalah micrometer screw atau micrometer screw. Nah, bentuknya agak unik juga nih ya. Ini aneh sekali sih dari tadi alat-alatnya, tapi di sini memiliki fungsi yang agak berbeda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong kan bisa mengukur diameter luar, terus ketebalan ya. Dia juga bisa mengukur diameter dalam ya. Dia juga bisa mengukur kedalaman. Nah, kalau micrometer screw dia hanya mengukur ketebalan saja. Tapi keistimewaannya adalah dia bisa mengukur benda yang benar-benar tipis. Nah, di sini ada bagian-bagiannya sama seperti vernier caliper atau jangka sorong. Dia memiliki rahang tetap ya, juga memiliki rahang geser, memiliki pengunci, ada skala utama dan skala noniusnya juga ya. Jadi sama sebenarnya bagian-bagiannya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Dan cara menghitungnya kayak gimana sih? Apakah cara menghitungnya sama? Oh tidak, karena bentuk skalanya berbeda sehingga menghasilkan cara penghitungan yang berbeda juga. Tapi saya yakin pasti kalian lebih gampang cara menghitung skala pada micrometer screw ya. Sini kita simak. Ada hasil pengukuran di skala utama itu yang horizontal ya, yang lurus. Nah, di situ ada angka 10, 11, 12, 13. Nah, di situ sudah stop di angka 13 kan, tidak ada lanjut lagi. Nah, tapi di bawahnya itu ada garis ya. Nah, di garis di bawahnya 13 ini nih, nah yang agak menjorok
kanannya itu adalah garis 0,5 sehingga menghasilkan pengukuran itu hasilnya 13,5. Apa sampai situ aja pengukurannya? Oh tidak, ada lanjutannya lagi di skala nonius yang vertikal. Nah di skala nonius vertikal gimana bacanya Pak? Bacanya ini kita lihat garis di skala nonius yang sejajar dengan skala utama yang lurus itu tuh. Nah jadi ketemu gini sama kayak yang tadi jangka sorong, harus ada yang ketemu ya. Dimana situ garis yang ketemu itu ada di angka, nah itu kelihatan ya, di situ ada 15 ya, antara 15 dengan 20. 15 ini 20 di antaranya. Tapi lebih tepatnya situ adalah ada dua garis setelah angka 15. Dimana berarti 15, 16, 17 menghasilkan 0,17 ya. Kenapa 0,17? Nah karena itu memang ketelitiannya 0,1 sehingga menghasilkan kalau kita jumlahkan 13,5 ditambah 0,17 hasilnya adalah 13,67 gitu ya. Nah luar biasa kan? Jadi nggak asal nggak kita mengukur itu, ada rumus-rumusnya sehingga kita bisa menghasilkan hasil pengukuran yang akurat ya. Itu tadi sekelumit alat-alat ukur untuk mengukur panjang. Nah sekarang lanjut kita alat-alat ukur untuk mengukur massa atau berat ya. Walaupun ya Pak Reza juga nggak berat-berat amat sih, enteng ya. Tapi di sini Pak Reza akan menjelaskan ya, ada beberapa alat ukur yang bisa mengukur berat. Mungkin di rumah kalian juga punya ya timbangan untuk manusia ya, timbangan yang bisa kalian pakai. Gak cuma itu, di pasar juga ada timbangan untuk sayur, untuk buah-buahan ya kan. Bahkan di toko-toko emas pun ada timbangan khusus buat menimbang emas ya. Jadi timbangan ini banyak banget kita pakai di keseharian kita. Dan gak hanya timbangan, ada juga, nah ini dia, kalian juga perlu tahu, ada satu alat yang memang agak unik dalam untuk mengukur massa atau berat ini, yaitu neraca Ohaus. Neracanya ini kurang minum kayaknya Pak, haus dia. Oh bukan ya, memang penemunya Ohaus, makanya disebut neraca Ohaus. Mungkin kalau penemunya Rensa namanya neraca Rensa ya. Oke. Nah di neraca Ohaus ini ada dua jenis neraca Ohaus. Ada neraca Ohaus ini yang bentuknya itu timbangannya ada seperti wadah ya, lalu digantung ya, wadahnya digantung. Ada pula yang wadahnya itu dia memang ada dudukannya gitu ya, dia ajak gitu tetap. Apakah ini berbeda Pak hasil pengukuran? Oh sama kok, sama, hanya bentuknya saja yang berbeda untuk wadah penempatan dari benda yang akan diukurnya, tapi untuk hasil penghitungannya itu serupa. Nah cara ngitungnya gimana? Apakah sama kayak kita ngeliat timbangan, cuma dilihat aja angkanya? Oh enggak juga. Nah sama halnya dengan jangka sorong, sama halnya dengan mikrometer skrup. Neraca Ohaus juga ada rumusnya, tapi ini rumusnya saya rasa bahkan lebih gampang lagi daripada rumus yang mikrometer skrup yang tadi. Nah gimana cara ngukur ya? Jadi di situ kita melihat ada tiga skala. Nah ada skala yang atas nih, skala yang pertama, skala yang kedua, dan skala yang ketiga. Nah skala yang pertama ini melambangkan ratusan, skala yang kedua puluhan, dan skala yang ketiga ini dia itu angkanya adalah satuan dan biasanya desimal. Jadi komanya itu ntar dapat kita dari skala yang ketiga. Nah di situ skala yang pertama kita lihat angka jarumnya itu ya berada di angka 300. Lalu di skala yang kedua berada di angka 70, dan skala yang ketiga berada di angka 5,4. Sehingga ketika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 375,4. Nah satuannya biasanya di sini adalah gram ya, karena biasanya neraca Ohaus ini kita gunakan di laboratorium untuk mengukur ya bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk eksperimen. Jadi nggak perlu berat-berat, nggak perlu banyak-banyak ya, hanya secukupnya aja berapa gram kayak gitu. Mudah kan? Hanya dijumlah-jumlahkan saja dari skala 1, skala 2, dan skala 3-nya. Oke, next. Kita akan masuk ke pengukuran waktu. Waktu ini juga bisa kita ukur anak ya, walaupun waktu ini tidak bisa terulang kembali ya. Jadi waktu ini bisa kita ukur dengan ya dari jam ya. Mungkin kalian punya jam tangan, nah itu kan untuk sebagai pengukur waktu. Nggak cuma jam tangan, ada jam dinding ya. Atau yang lebih tradisional lagi kita biasa ada juga tahu jam pasir. Nah jam pasir tapi harus dibolak-balik ya itu ya, dan biasanya waktunya itu hanya tertentu saja. Bahkan kalender pun juga sebagai pengukuran waktu. Atau yang lebih akurat lagi kita biasa mengukur waktu dengan stopwatch. Ya ini biasanya kalau buat mengukur kecepatan lari nih ya kan, pas lagi pelajaran
pen just case nih ya. Kita mengukur kecepatan larinya dengan stopwatch. Oke. Itu ya untuk pengukuran waktu. Ada nggak alat khusus untuk mengukur waktu? Nah, untuk alat khusus untuk mengukur waktu sih sepertinya tidak ada ya. Jadi hanya yang biasa kita temukan sehari-hari saja. Lalu ada lagi alat untuk mengukur suhu. Nah, untuk mengukur temperatur. Nah, alat ukur temperatur ini sebenarnya banyak. Ya, mungkin yang kita biasa ketahuinya untuk mengukur suhu tubuh manusia ya. Tapi nggak itu aja loh, ada juga untuk mengukur suhu ruangan ya. Bahkan di kulkas yang kita punya pun itu juga ada loh alat mengukur suhunya. Ya, jangan main-main, karena kan memang kita bisa mengatur ya seberapa dingin udara yang akan kita dapatkan di kulkas tersebut ya kan. Nah itu juga bisa diukur dari ada temperaturnya itu ya dari termometer. Bahkan di kendaraan kita pun juga ada termometernya nak. Sehingga bisa mengetahui ya kan, jangan sampai kendaraan kita jadi overheat atau terlalu panas. Nah itu karena ada termometernya juga. Canggih ya, termometer ada di mana-mana. Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya, nah tadi kan kita bicara benda-benda ini kan semuanya tuh beraturan ya. Yang kita ukur ini semuanya beraturan, semuanya memiliki wujud yang tetap. Nah, gimana Pak caranya kita mengukur dari benda-benda yang gak beraturan? Nah, kalau mengukur benda-benda yang gak beraturan ini unik. Nah, caranya kita dengan menggunakan bejana. Nah, bejana ini ya bisa kita memakai gelas ukur. Gelas yang kayak di rumah apa yang kayak cangkir itu? Nggak bisa juga sih kalau kita pakai itu, karena kalau gelas ukur ini dia memiliki strip-strip. Nah, di strip-strip ini ada angka-angkanya. Nah, angkanya ini mengatakan mililiter, sehingga kita bisa mengukur. Caranya gimana? Pertama kita isi dulu air di dalam wadah tersebut ya, sampai batas yang kita inginkan. Lalu kita celupkan benda yang akan kita ukur. Nah, sehingga nanti kan agak naik tuh permukaan airnya. Dari kenaikan permukaan air kita selisihkan, dan itulah hasil dari pengukurannya. Ada juga cara yang kedua, gimana kita memanfaatkan dua bejana, yang satu yang lebih besar yang ada corongnya, yang satu lagi yang gelas ukur biasa. Lalu gimana caranya? Kita celupkan di bejana yang ada corongnya tuh. Nah, benda yang akan kita ukur. Nah, saat kecemplung kan air akan menguap. Nah, penguapan airnya itu ya kan akan masuk ke wadah yang satunya lagi, dan akan terlihat hasil pengukuran seperti apa. Dan kita nggak perlu selisih lagi seperti yang cara yang pertama. Itu ya, mudah kan? Nah, tadi yang beraturan, ada juga yang beraturan. Nah, untuk mengukur benda yang beraturan ini kayak gimana nih? Untuk mengukur benda yang beraturan sebenarnya gampang, nah. Karena untuk mengukur benda yang beraturan itu udah ada rumusnya ya. Kalau misalnya bentuknya balok, kita tinggal cari volume dengan mengukur panjang kali lebar kali tinggi ya. Atau bentuknya kubus, kita menggunakan sisi kali sisi kali sisi. Ada yang bentuknya bola, ada yang bentuknya kerucut, ada yang bentuk piramida. Nah itu tergantung rumus-rumus yang sudah ditentukan. Jadi kita nggak perlu repot lagi pakai alat-alat ukur lagi. Sebenarnya kita bisa ukur langsung dengan menggunakan rumusnya. Oke, begitu aja ya penjelasan dari saya. Ya mungkin cukup jelas dan panjang kali lebar untuk bab 1 ini. Tapi ya inilah IPA nak ya, kita harus bisa memahaminya. Karena tidak hanya kita bisa mempraktekkan, tapi kita juga harus memahami teori terlebih dahulu. Jangan sampai kita mau praktek karena belum tahu teorinya tapi langsung mempraktekkan. Oke, cukup sekian dari Pak Rensa. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Pak Rensa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.